supaya bagaimana ruh pergerakan tetap masih bisa hidup dan eksis di tengah keadaan seperti ini. Kami teringat dalam sebuah kajian bersama Ayahanda Al-Ustadz Amin Parakasi, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, dan juga bersama Ayahanda yang lain. Dalam suatu kajian kami teringat bahwasanya beliau mengatakan ruh daripada Muhammadiyah itu adalah pengajian. Dan sampai saat ini perkataan beliau masih terus beliau pegang teguh, dan sampai saat ini beliau masih eksis dan konsisten dalam rangka mengawal ruh daripada pergerakan Muhammadiyah ini. Kemudian selanjutnya kami memohon maaf karena mungkin ini kali pertama kami bergabung bersama mimbar online daripada Sadar, tim dakwah Muhammadiyah pada Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian pada malam ini, insya Allah kami akan sedikit berbicara tentang bagaimana Kiai Suja dan semangatnya dalam mengimplementasikan surat Al-Ma'un. Dan juga nanti insya Allah kita akan korelasikan dengan keadaan kita sekarang ini, terlebih pada bulan Ramadan, yang mana pada sekarang ini pun Allah sedang uji kita, diberikan kita pandemi COVID-19. Insya Allah kisah ini kami kutip daripada majalah Suara Muhammadiyah yang terbit sekitaran tahun 2018, sekitaran bulan Desember. Berikut kami kutip daripada tulisan Ustadz Mukhlas Abror, yang mana beliau selaku unsur daripada pimpinan pusat Muhammadiyah. Berikut kami berikan tulisan beliau tentang Kiai Suja yang merupakan inspirator daripada aksi sosial Muhammadiyah. Kiai Suja merupakan putra yang lahir di Yogyakarta. Beliau merupakan anak daripada seorang lurah di Keraton Yogyakarta. Beliau terlahir beliau terlahir daripada keluarga yang taat beragama. Dalam suatu ketika Kiai Suja mengaji kepada Kiai Dahlan selaku pendiri daripada Muhammadiyah. Beliau senantiasa ikut mengaji rutin. Mungkin setiap habis sholat subuh, beliau ikut mengaji bersama Kiai Dahlan. Kemudian dalam tulisannya dikisahkan bahwa sudah lama mereka mengaji surat Al-Ma'un, mengaji tafsir surat Al-Ma'un. Sudah begitu lama mereka mengaji surat ini. Kemudian Kiai Suja pun merasa heran. Kenapa sebenarnya kita mengaji surat Al-Ma'un terus, belum pindah-pindah ke yang lain, begitu kan? Kemudian terjadilah dialog daripada Kiai Suja dengan Kiai Dahlan. Kiai Suja pun bertanya, "Duhai Kiai, sudah berapa lama kami mengaji surat Al-Ma'un? Mengapa Kiai tidak pindah kepada surat lain? Atau kenapa mengaji kami tidak ditambah dengan tafsir-tafsir surat lain?" Kemudian Kiai pun menjawab,
Kiai kembali bertanya, apakah kamu sudah mengerti betul dan sudah paham betul tentang surat Al-Maun ini? Kemudian Kiai Suja kembali menjawab, duhai Kiai, kami bukan hanya mengerti, tetapi kami sudah paham betul tentang bagaimana sebenarnya kandungan daripada surat Al-Maun. Kami pun sudah menghafal betul daripada surat Al-Maun ini. Kemudian Kiai Dahlan kembali bertanya, duhai Suja, kamu sudah paham betul dan sudah hafal juga. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kamu sudah mengamalkan kandungan dan intisari daripada surat Al-Maun tersebut? Tanya Kiai Dahlan. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, Kiai Suja kemudian menyambung, setelah membaca surat Al-Fatihah, kami membaca surat Al-Maun dan juga surat-surat yang lain. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, Kiai Suja pun ternyata belum sepenuhnya mengamalkan daripada kandungan surat Al-Maun. Artinya apa? Karena itulah Kiai Dahlan terus-menerus mengajarkan dan tidak pindah kepada surat yang lain dalam hal mengajarkan tafsir Quran surat Al-Maun tersebut. Kemudian setelah itu Kiai Dahlan pun memerintahkan kepada Kiai Suja, wahai Suja, kalau seperti itu, mulai pagi ini agar kamu berkeliling mencari orang miskin, di mana kalau sudah dapat orang miskin, bawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian kata Kiai Dahlan, setelah itu mandikan mereka dengan sabun. Mandikan mereka dengan sabun. Kemudian beri mereka sikat untuk menggosok gigi. Beri mereka sikat untuk menggosok gigi. Kemudian berikan mereka pakaian yang pantas. Berikan mereka pakaian yang pantas dan layak untuk digunakan. Berikan mereka makan dan minum, serta tempat tidur yang layak. Demikianlah arahan daripada Kiai Dahlan kepada Kiai Suja. Nah, dari situ Kiai Suja mulai tertanam pada dirinya tentang jiwa-jiwa sosial, tentang jiwa-jiwa kepedulian terhadap orang lain. Karena setelah itu Kiai Suja pun paham bahwasanya hidup dalam bermasyarakat ini kita tidak hidup sendirian, bahwasanya kita pun dituntut untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Kemudian pada kisaran tanggal 17 Juni 1920, pada kesempatan itu berlangsung sebenarnya pertemuan ataupun rapat yang diadakan oleh pengurus besar Muhammadiyah, dan pada saat itu kebetulan dipimpin langsung oleh Kiai Dahlan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pelantikan, dan kebetulan Kiai Suja diangkat menjadi ketua Majelis Pembantu Kesehatan Umum atau yang kita kenal dengan MPKU sekarang. Kemudian apa program-program yang diberikan oleh Kiai Suja pada saat itu? Kepada Kiai Dahlan, Kiai Suja mengatakan bahwasanya pada masa periodenya beliau akan berupaya untuk yang pertama, membangun rumah sakit. Nah, Kiai Suja mempunyai harapan besar bahwasanya pada periode kepemimpinan Kiai Suja sebagai pimpinan Majelis Pembantu Kesehatan Umum atau yang dikenal dengan MPKU, bahwa harapan yang pertama adalah Kiai Suja ingin mendirikan rumah sakit. Tentunya dari hal tadi, yaitu dari pembelajaran dan penanaman langsung daripada Kiai Dahlan tentang esensi dan substansi daripada Quran surat Al-Maun. Kemudian selain ingin membentuk atau mendirikan rumah sakit,
Kiai Suja pun ingin selanjutnya mendirikan rumah miskin. Dan yang ketiga, Kiai Suja pun ingin mendirikan daripada rumah yatim. Singkat cerita, Kiai Suja pun mengingatkan bahwasanya umat Islam sekarang masih sedikit yang mengamalkan daripada substansi dan makna Quran surat Al-Maun tadi. Maka dari itu Kiai Suja menanamkan dan memberi harapan betul kepada umat Islam bahwasanya kita bisa berbuat untuk orang lain. Kita bisa mendirikan rumah sakit, bisa mendirikan rumah yatim untuk orang-orang yang tidak mampu mungkin, dan sebagainya. Nah, untuk kesimpulannya, bahwasanya Kiai Suja telah tertanam pada dirinya tentang semangat-semangat sosial, tentang jiwa-jiwa kemanusiaan yang sudah lama ditanamkan oleh Kiai Dahlan semenjak mengaji daripada tafsir Quran surat Al-Maun tadi. Setelah membaca kisah daripada Kiai Suja tadi, kemudian di akhir tulisannya Ustadz Muhammad Mukhlas Abror menuliskan bahwasanya Kiai Suja, Haji Muhammad Suja, merupakan inspirator daripada aksi sosial dan kemanusiaan Muhammadiyah. Kiai Suja merupakan inspirasi daripada pergerakan sosial Muhammadiyah. Inspirasi daripada terbentuknya rumah sakit PKU, menginspirasi Muhammadiyah yang akhirnya mendirikan rumah yatim dan sebagainya. Kemudian pada akhir kata atau akhir pembahasan bahwasanya kami ingin kembali bersama menumbuhkan semangat tadi, menumbuhkan semangat Al-Maun. Terlebih lagi dalam hal atau dalam rangka menyambut daripada fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan kali ini. Qala shadaqatu Ramadan rawahu at-Tirmidzi. Menilik dan melihat daripada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, semoga Allah senantiasa meridhai kepada beliau, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sedekah manakah yang paling utama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah yang paling utama ialah sedekah pada bulan Ramadan. Ayu sedekati afdol, qala sedekatu Ramadan. Sedekah yang paling afdol ialah sedekah pada bulan Ramadan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian pada akhirnya kami menyimpulkan bahwasanya semangat Al-Maun harus tetap dilestarikan. Semangat Al-Maun harus tetap berupaya kita implementasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Terlebih lagi pada bulan Ramadan. Sudah sepatutnya bagi setiap muslim sebenarnya untuk berupaya mengambil kesempatan daripada berbuat baik, termasuk dalam hal itu adalah bersedekah. Nah, sekarang ini pun banyak sekali peluang-peluang bersedekah sebagaimana yang ditawarkan oleh Ustadz Saltut dan kawan-kawannya, mungkin melalui program gerakan berbagi manfaat
atau mungkin yang ditawarkan oleh program-program lazismu, ya itu semuanya sebenarnya bisa kita gunakan dalam hal meraih keutamaan-keutamaan Ramadan tadi, dan dalam hal terus melestarikan budaya-budaya semangat al-maun tadi, budaya-budaya hidup bersosial tadi, menanggung ataupun merasa bahwasanya kita pun bersaudara kepada muslim yang lainnya, kita pun sebenarnya harus membantu dan ikut berpartisipasi dalam menjadikan supaya muslim yang lain tetap tersenyum, tetap bisa merasakan hidup dalam keadaan bahagia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan akhir kata kami pun berterima kasih kepada para ayahanda sekalian yang mau terus bersama dalam hal mengawal ruh dan pengajian-pengajian yang menjadi ruh daripada Muhammadiyah ini. Itulah sedikit dari kami. Kalau ada kurangnya mohon kiranya untuk diberi masukan dan dikoreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami kembalikan kepada Ustadz Amin Parakasi. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Muhammad Miftah Rahman Ibnu Nasihin, santri pesantren Muhammadiyah Putra Nunu, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Alhamdulillah, kami cukup banyak yang bergabung, ya. Nampak di sana ada Pak Komit, Pak Ferry, Pak Risa, Pak Jaman, Pak Syatu, Tas Mukut di Nunu, di Pak Asmar di Toa, termasuk Pak Ketua. Dan selanjutnya masing-masing di rumahnya. Silakan. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari adinda kita. Alhamdulillah, kita tentunya mendapatkan informasi yang sudah sama kita ketahui sebenarnya, namun selalu mampu memberikan motivasi baru bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallah khairan Ustazuna Al-Fahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana Nisa? Apa diminum itu papasan? Atau mantul? Kayaknya kopi luwak ini. Anak bos, ada itu.